Selamat siang Bu Angel. Ini rencana saya ingin mengobservasi, memberikan wawancara sebelum saya masuk ke kelas mengobservasi Ibu. Santai saja, rileks saja. Pertanyaan cuma ada 10 butir. Sebelum saya bertanya, saya sebenarnya ingin tahu dulu apa materi, terus di kelas berapa Ibu akan mengajar, terus berapa alokasi waktu Ibu alokasikan untuk nanti PTN di kelas. Saya akan mengajar kelas 5 Kak, dengan topik pembelajaran perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Pelajaran pendidikan agama Katolik. Tanggal wawancara itu hari Selasa 11 November. Observasi ya. Iya. Jadi sebelum saya memberikan pertanyaan, saya ingin menjelaskan dulu bahwa tujuan wawancara yang saya berikan ini tidak lain dan tidak bukan sebenarnya untuk supaya nanti memudahkan Bu Angel membuat perencanaannya lebih bagus, menggali informasinya, pelaksanaannya, dan harapan Ibu nanti. Bukan cuma kita ke anak-anak juga pada Ibu. Jadi anak-anak kita akan melihat keaktifan, keberhasilan siswa yang belajar. Langsung saja Bu ya, saya berikan pertanyaan pertama. Bagaimana Ibu mempersiapkan pembelajaran untuk materi kali ini? Kami mempersiapkan materi kali ini, pertama pasti menyusun PPN dengan baik ya Pak. Ya. Lalu menyediakan video seperti PowerPoint, lalu video animasi tentang peran dan tugas perempuan dan laki-laki. Ya. Lalu nanti saya akan menjelaskan sedikit lagu rohani serta LKM dan proyek penilaian. Yang cukup matang ya Bu ya. Terus sumber belajar apa saja yang digunakan nanti di proses pembelajaran ini? Sumber belajar yang pasti buku pendidikan agama Katolik dan biblioteca kelas 5, lalu video YouTube bertemakan tentang tugas dan peran perempuan dan laki-laki. Ya. Lalu mungkin Kansa itu sebagai pemanis saja sih Pak, Ya. menarik perhatian. Romantik ya, romantik. Apakah ada penelitian khusus yang Ibu lakukan? Karena kan kita tahu karakteristik siswa itu pasti tetap berbeda, karena latar belakangnya mereka juga berbeda, lingkungan belajarnya juga berbeda. Bagaimana cara Ibu menyesuaikan itu? Melakukan penyesuaian berdasarkan gaya dan kemampuan belajar murid. Nah, nanti dalam pembelajaran ini ada kelompok Pak, saya akan membentuknya secara heterogen. Lalu memadukan kegiatan visual, auditory, dan kinestetik. Berarti itu menggunakan ketiga-tiganya ya. Terus dalam proses pelaksanaan pembelajaran, strategi atau metode pembelajaran yang Ibu gunakan itu nanti seperti apa? Strategi yang saya gunakan, saya menggunakan pendekatan problem based learning dengan sintaks lengkap. Lalu metode yang diterapkan mencakup tanya jawab, diskusi, pengamatan, mungkin nanti ada sedikit bermain peran, lalu kebijakan, dan terakhir presentasi dari instruktur. Nanti ini di proses ini akan ada siswa aktif di dalamnya. Terus bagaimana cara Ibu mempersiapkan siswa ini agar dia aktif semua? Karena kan kita mau melihat anak-anak aktifnya luar biasa, luar biasa. Jadi bagaimana cara Ibu mempersiapkan agar dia aktif dalam proses pembelajaran? Pertama, kalau secara pribadi nanti akan mungkin saya kasih permainan pembelajaran supaya mereka bisa aktif masing-masing menjawab. Jadi tidak hanya satu anak saja tapi semuanya lalu tanya jawab terbuka dan ada sedikit refleksi. Jadi masing-masing menuliskan refleksinya. Mungkin ada yang mau maju, nanti saya maju. Terus bagaimana cara Ibu mengelola kelas agar kelas Ibu itu bisa kondusif? Karena tidak tahu siswa itu kalau sudah di tengah-tengah proses pembelajaran, terkadang ada aja siswa yang benci atau menjadi teman. Jadi bagaimana cara Ibu mengelola kelas? Saya mengelola kelas dengan membuat kesepakatan kelas. Saya sebagai ibu makhluk
Jadi penilaian dan refleksi, bagaimana bentuk penilaian yang akan digunakan nanti dalam proses pembelajaran kali ini? Untuk penilaian yang pertama penilaian di awal Pak. Ya. Jadi saya melihat pemahaman anak-anak itu bagaimana dulu yang pertama, lalu saat proses pembelajaran, saat diskusi mereka seperti apa, ada kerjasamanya, saling menghargai atau tidak. Lalu yang terakhir akan saya berikan LKM secara pribadi dan kelompok. Harapan ibu yang ibu harapkan sekalian dari proses pembelajaran kali ini untuk anak-anak. Tapi saya berharap anak-anak mampu memahami bahwa tugas dan peran laki-laki dan perempuan itu sama dan mereka tuh saling melengkapi. Tidak ada tugas ini tugasnya laki-laki ya, tugasnya perempuan itu tidak ada. Terus mereka dapat menerapkannya di rumah, di gereja, dan pasti di sekolah. Ini kan ibu sudah persiapan sudah lumayan mantap sudah ya. Maksudnya ibu sudah siapkan dari awal-awal sebelumnya, dari minggu sebelumnya ya. Tetapi pasti ibu sudah memprediksi atau sudah memperkirakan pasti ada saja hambatan atau tantangan yang muncul nanti ketika proses pembelajaran. Kira-kira menurut ibu hambatan terbesar atau tantangan terbesar nanti yang muncul kira-kira seperti apa itu gambarannya? Sebenarnya yang pasti yang pertama anak-anak kurang fokus ya Pak. Ya, mereka mungkin nanti kan ada video, pasti ada aja yang di luar dari itu yang mereka bicarakan, mungkin gambarnya mungkin itu, lalu kurang aktifnya anak-anak sih Pak. Untuk apalagi sedikit anak-anak itu yang sulitnya itu anak-anak diam gitu aja sih tantangannya. Yang terakhir ini apa yang ibu harapkan dari kegiatan observasi untuk diri ibu? Dan saya harapkan dari observasi ini dapat memberikan masukan kepada saya bagaimana penerapan deep learning yang saya gunakan, lalu efektivitas strategi pendekatan PBL yang saya gunakan juga. Saya rasa wawancara cukup Bu. Nanti setelah ini kan minggu depan ya Bu, apa minggu ini ya? Minggu depan ya? Minggu depan akan ada pengambilan video selama 70 menit durasinya. Setelah itu nanti ada lagi wawancara seperti ini pasca observasi. Mungkin cukup sekian wawancara yang saya utarakan ke Ibu. Dan apabila tadi di dalam mengutarakan pertanyaan ada salah kata, saya sebagai asesor atau observer mohon maaf jika ada salah kata. Dan saya akhiri kegiatan wawancara kali ini dengan mengucapkan terima kasih dan selamat